Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jam di sini menunjukkan jam berapa? Saya harus lihat jam. Jam setengah 11. Ada yang saum nggak? Ada yang saum? Alhamdulillah. Setidaknya bisa menahan kantuk dengan minum makan ya. Sudah jam setengah 11 kan ya. Dan kita tetap semangat. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Bunda-bunda muslihah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Rasanya baru bulan kemarin ya, waktu kita bertemu dengan, kalau tidak salah bulan kemarin Ustadz siapa? Ustadz Fatan ya, yang beliau mengisi kajian. Lagi bergilir, kemudian sudah mulai lagi Maidah di setiap pekan kedua. Mudah-mudahan Maidah ini ada artinya juga hidangan ya Ustadz ya. Hidangan yang kepanjangannya adalah dari Majelis Bunda Muslihah yang hari ini masih berada di bulan haram. Ya, bersyukur Allah izinkan kita berada di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu masjid. Bersyukur di bulan yang mulia karena duduknya kita ya, belajarnya kita ya. Di tempat ini akan berbeda nanti setelah bulan Muharram. Jadi bulan haramnya itu adalah mulai Zulqa'dah, Zulhijjah dan berakhir di bulan Muharram ya. Ya, ini kita harus banyak betul-betul cerdas untuk memanfaatkan waktu dengan kebaikan-kebaikan, karena janji Allah itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan. Dan seperti biasa, karena saya bukan orang entertain ya. Kalau kemarin sempat dengan Ustadzah Latifah, Masya Allah, diajak jalan-jalan, berdiri dulu ya, saling pijet-pijetan gitu ya. Kalau saya, bunda-bunda, kembali meluruskan niat, karena di waktu yang semakin siang ini ya, biasanya jam-jam qailullah itu kan sebelum zuhur ya. Ini adalah waktu-waktu yang tadi kalau Ustadzah Tika Faiza menyampaikan ada surat yang yang suka mampir di berandanya hati kita ya. Ini sudah yang mulai panas, kipas-kipas gitu ya, yang sudah mulai mata nih redup, ya Allah, kan memang qailullah itu sebelum zuhur, mulai seperti itu ya. Mulai kita luruskan kembali semangatnya. Kalau tidak puasa minum gitu ya, boleh, silakan, santai aja, silakan, untuk bagaimana kita bisa fokus. Yang utama adalah memfokuskan hati gitu ya. Saya tadi sempat menyapa Ustadzah Tika Faiza, saya sampaikan kepada beliau gitu ya, bahwasanya saya itu ngelihat beliau biasanya di YouTube gitu ya, karena saya itu tipikal orang rumahan. Kalau tidak ada yang ngajak keluar, saya jarang keluar, memang tipikalnya, dan betah gitu di rumah, yang ngutak di rumah gitu loh, tidak baca apa, pokoknya ngutak. Saya bukan orang yang suka jalan gitu ke pasar, kapan enggak gitu ya, jarang, saya hampir enggak pernah gitu ya. Jadi ngelihat beliau tuh di YouTube gitu loh. Cuman saya gini, Masya Allah ya, ada seorang ustadzah yang betul-betul bicara tentang psikolog, tapi psikolognya dibalut dengan iman. Ini aset ini, Masya Allah beliau. Saya tanya tadi, ini satu bagian pembuka yang penting bagi kita tadi sambil meluruskan niat. Saya tanya, gimana tuh Ustadzah
Karena anak saya yang pertama gitu ya, anak saya yang pertama tuh sempat dulu pengen ngambil ilmu psikolog, tapi saat itu banyak nasihat-nasihat yang sampai di telinga saya dengan keterbatasan ilmu saya sebagai seorang ibu punya anak waktu itu mau kuliah, itu jangan ngambil psikolog, awas nanti tersesat gitu, gitu ya. Akhirnya saya doa udah enggak, alhamdulillah anak saya waktu itu diterima di Lipia Jakarta. Gitu ya, Lipia Jakarta itu salah satu kampus yang sama gitu ya dengan Universitas Islam Madinah. Hanya di sini ada Muslim dan Muslimahnya. Kalau di UIM Universitas Islam Madinah cuma hanya ada untuk yang Muslim saja atau yang laki-laki. Begitu ya. Akhirnya ya, Masya Allah saya tadi menyampaikan, terus beliau menyampaikan, ini bagian dari mungkin doanya orang tua saya katanya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan, saya tanya, apakah ustazah itu, ini ya, ustazah itu belajar ilmu psikolog, itu kampus mana yang bisa membalut dengan iman? Karena saya rasa nggak mungkin, nggak ada, saya bilang gitu ya, nggak tahu lagi kalau memang mungkin dengan keterbatasan ilmu. Beliau menyampaikan bahwasanya dari kecil beliau itu belajar ilmu nahu sorob dari ayahnya, yang dulu dia nggak paham. Dan ibunya, ini penting nih bagi teman-teman, harus belajar jadi asistennya Ustadz Khairul nih. Dan ibunya bagiannya menyiapkan sarana prasarananya. Mau tempatnya, konsumsinya itu bagian ibu saya. Itu dari kecil. Dan dauhnya mereka bahwasanya mungkin hari ini tidak berguna ilmu nahwu sorob itu ke kamu. Tapi satu saat akan ada. Dan itu dia rasakan ketika beliau kuliah di Universitas Gajah Mada UGM. Itu ya. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Saya tadi sekilas menyapa beliau adalah hati-hati dengan ucapan orang tua. Jadi banyaklah punya harapan atau himmah aliyah buat anak-anak kita dan hindari kalimat-kalimat negatif. Ya, pembuka semangat ya. Oke. Baik. Saya ini dapat tugas dari Ustadz Khairul ini untuk menyampaikan sebuah materi perusak rumah tangga bukan hanya perselingkuhan. Tadi saya sempat sudah mendengar yang disampaikan Ustazah Tika, Masya Allah, beliau punya sudut pandang yang luar biasa. Ya, sampai tentang luka dan cara mengobatinya, ya, sampai punya obat paracetamol lah, saya dengar ya, macam-macam, Masya Allah. Saya lihat ini, wah pantas sekali bagi emak-emak gitu ya, bagi kita-kita semua. Kenapa? Karena memang Masya Allah ya, bunda-bunda, di Al-Quran itu sampai diabadikan namanya yang namanya surat An-Nisa. Ya, wanita kan artinya. Coba bunda-bunda lihat surat An-Nisa itu menurut saya cukup panjang. Ya, kalau tidak salah di surat An-Nisa ini sekitar 76 atau apa ya, kalau tidak salah itu ya, sekitar itu ya. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nisa ini mulai dari juz 4, 5, dan kemudian sedikit masuk di juz 6, hampir 3 juz tuh. Di akhir sempurna, kemudian sampai kemudian ada di awal juz 6, seperti itu. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwasannya kisah rumah tangga dalam Al-Quran memberikan beberapa pelajaran tentang bagaimana seharusnya sebuah keluarga dibangun dan dipelihara. Al-Quran tidak hanya membahas kisah tentang para nabi, tapi juga kisah-kisah umat terdahulu, termasuk ada yang keluarganya sukses dan ada yang tidak sukses. Saya masuk sedikit sebelum nanti ke fokus yang memang menjadi tugas saya untuk siang hari ini. Keluarga-keluarga yang sukses di dalam Al-Quran siapa nih yang bunda-bunda sudah tahu? Sukses, luar biasa, ayah bundanya nyambung. Kira-kira apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus siapa lagi? Keluarga? Keluarga? Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Keluarganya siapa ini? Jelas betul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa ya, kedua keluarga itu. Kemudian siapa lagi?
Panjang sampai ada satu surah. Maryam, ya, itu luar biasa ya, itu. Terus keluarga, itu ya termasuk yang keluarga Imran itu ya. Kemudian siapa lagi yang tidak sukses? Nabi Nuh, yang tidak sukses lagi? Nabi Lut, yang tidak sukses lagi? Ada keluarga? Ada lagi yang nggak sukses loh ya. Bundanya taat banget. Fir'aun, itu kan satu keluarga kan? Itu ya, gitu ya. Itu luar biasa. Jadi itu sudah satu bagian gambaran buat kita. Ya, kalau pengen sukses, yuk berdua itu berilmu. Maka bunda-bunda ketika ayahnya, para suami ini masih enggan menuntut ilmu, diajak, pelan-pelan diajak. Dan bunda-bunda yang sudah punya suami yang kemudian senang ngajak ke majelis ilmu, dipelihara. Ya, kalau suaminya belum mau ke majelis ilmu, diajak, gitu ya. Kalau sudah punya suami taat dan soleh, dipelihara dengan baik, dilayani dengan sepenuh hati dan jiwa. Udah tuh surganya dah. Ya, walaupun jelas tidak akan pernah ada yang sempurna, wong kita aja tidak sempurna ya, seperti itu. Baik, saya masuk ke selanjutnya. Bahwasannya siang ini saya diminta untuk bukan hanya perselingkuhan saja penyebab keretakan. Jadi keretakan rumah tangga itu banyak hal. Ya, tidak ada rumah tangga yang bebas dari permasalahan. Ya, tidak ada. Kalau ada yang seseorang bercerita bahwasanya saya tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga, itu pasti adalah sesuatu yang tidak ditampakkan. Ya, rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan para istrinya saja bermasalah. Tapi ingat bahwasanya permasalahan-permasalahan di rumah tangga Rasulullah itu sebenarnya sebagai cerminan contoh bagi kita. Tadi saya dengar juga ketika Ustadzah Tika Faizah menyampaikan Aisyah bagaimana cemburunya, ya, mau dibantu sama madunya Sofia ngasih makanan ditepis, ya, berarti para suami ketika ngelihat ini cemburunya para istri ini sempurna, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak ada perempuan yang tidak cemburu, ya, seperti itu. Tapi bagaimana kemudian mensikapinya? Nah ini Rasulullah menunjukkan, hai para suami gitu ya, dewasa dong, nggak usah diambil hati itu ya. Karena apa? Cemburu artinya cinta kan gitu ya. Ini para suami kalau udah ngaji tuh ngelihat emak-emak, oh sudah ya, itu bisa bersabar. Karena pada dasarnya kita diciptakan bengkok gitu ya. Nah sekali lagi, tapi kita perlu ilmui. Kalau sudah ngaji kayak gini, bisa tuh cara cemburunya. Cemburunya apa? Elegan gitulah ya. Sedikit elegan. Cemburu tuh elegan juga perlu ya, berkelas gitu ya. Ada tertata hati, apalagi nanti yang akan saya sampaikan bagaimana berkelasnya Bunda Aisyah ketika Allah uji dengan fitnah yang melanda dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sedikit saya kasih pengantar bahwasannya karena materinya bukan hanya perselingkuhan, perlu kita pelajari biasanya terjadinya permasalahan rumah tangga itu karena memang komunikasi yang kurang efektif. Saya punya wali santri juga ada yang LDR. Kita punya contoh masalah tentang LDR itu di mana? Di Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Bunda Hajar. Kita sudah bersyukur hari ini ada HP. Zaman itu nggak ada. Bisa tuh. Tapi apa yang beliau lakukan? Bahwasanya ada komunikasi iman dari seorang suami kepada istrinya. Dan istrinya pun sudah siap, bayangkan coba. Ketika kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bunda Hajar tuh ditinggalkan di padang pandu sendirian, tidak ada siapa-siapa. Kalau hari ini yang kita bayangkan Bunda Hajar, kita yang ditaruh seperti itu, udah mungkin viral.
suami tak tahu diri gitu ya, ya suami zalim, wah macam-macam lah viralnya, ya. Tapi masya Allah, pertanyaannya berkualitas banget Bunda Hajar. Apakah ini perintah Allah? Cuma itu saja. Kenapa? Karena sudah kenal dengan pasangan. Tahu, tak mungkin lah gitu ya. Suami saya tuh gitu ya. Saya tanya apakah Allah? Iya. Kalau memang itu perintah Allah, jawaban juga yang berkelas, maka aku yakin Allah tak akan menyia-nyiakan aku. Silakan pergi sudah. Allah ada. Bayangkan kisah kejadian yang menurut kita, masya Allah ya, sampai sekarang abadi. Apa yang kita lakukan setiap kita kemudian setiap tahun? Yang baru saja ini sekarang tanggal 14 Zulhijjah. Bayangkan 1 sampai tanggal 10 dijadikan hari yang paling baik. Bahkan tidak bisa tertandingi dengan apa? Dengan sekalipun dengan jihad di jalan Allah, kecuali mati dengan tidak kembali dengan jiwa dan hartanya. Coba, bagaimana? Luar biasa, ujian cintanya luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, oleh karena itu, karena kita sadari, ini yang pentingnya. Misalnya ada pada diri kita, 90% dari rumah tangga itu adalah ngobrol, ngomong. Maka jangan jadi suami ataupun istri, ini kita kebetulan di istri ya. Jangan jadi istri bisu, ngomong aja. Tapi ngomongnya bermanfaat dengan ilmu. Dan tahu cara-cara kapan kita harus bicara dan kapan kita harus diam. Sebagaimana ketika Ummu Darda dan Abu Darda berpesan. Kalau aku marah ya, sudah kau yang diam. Kalaupun kemudian kamu yang marah, maka mudah-mudahan aku bisa juga sama seperti itu. Gitu ya. Jadi harus tahu seperti itu. Jadi usahakan komunikasi yang efektif sama suami. Apa kek? Gitu ya, cerita. Tapi ceritanya juga harus tahu situasi. Kedua, kekerasan verbal dan emosional. Kadang-kadang kita, maaf sekali bunda-bunda, saking punyanya 2000 kata harus keluar gitu ya. Kalau marah itu kan kadang-kadang, wah sudah ya sampai lupa. Sejauh aku sudah capek-capek ngurus anak muda, loh misalnya sampai apalah kebaikan-kebaikan. Nah ini, sementara hal-hal yang pernah menyakitkan hati, ya walaupun secuek-cueknya laki-laki gitu ya, pasti akan ada membekas. Maka dari itu kita harus berusaha menjadilah seseorang pasangan atau istrinya bisa memahami lah. Punya sedikit, ya kita belanjanya sedikit. Ya, jangan sampai menukar kekewamahan. Misal nih, kita diberikan satu potensi oleh Allah. Punten saya nggak tahu ya dalam kiprahnya bunda-bunda antara di rumah dengan di luar seperti apa. Ya, misalnya jadi pemimpin atau apa, maka janganlah menjadi pemimpin di rumah. Ya, seperti itu. Tidak menunaikan hak dan kewajiban. Nah, seperti ini. Itu juga menjadi satu bagian. Ya, kita berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang Allah memang perintahkan setelah kita menikah. Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kemudian ada campur tangan pihak ketiga, ini yang juga harus kita hindari. Kemudian ini yang sangat-sangat betul-betul sangat miris untuk zaman saat ini adalah kecanduan media sosial. Saya tuh sedang mikir, bisa enggak ya seperti Ustadz Fatan yang membatasi istrinya sehari cuma 2 jam. Itu saya sedang mikir, bisa enggak saya gitu ya. Sementara saya tuh juga tipikal orang yang poin-poin ada yang harus saya jawab di dalam media itu. Maka saya bilang, saya bisa nggak ya puasa dalam 1 hari cuma 2 jam. Ini sedang saya pikirkan juga. Tapi mudah-mudahan nggak ada protes dari tim-tim saya ya. Nah itu. Kemudian kurang kepedulian emosional. Nah ini juga yang harus kita asah. Sekali lagi saya tidak terlalu perpanjang di sini karena sebenarnya tugas saya di sini hari ini kita akan belajar dari kisah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Saya itu berusaha mencari beberapa referensi dan alhamdulillah referensi yang saya bawa adalah buku dari Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail yang sebenarnya
tugas saya dari Ustadzah Lilis Majelis Ta'lim ini membahas ini. Biasanya saya itu ngisinya di pekan ketiga. Dan alhamdulillah dengan ibu-ibu du'afa ya yang biasanya Jumat pagi itu sudah sampai dengan yang terakhir kami bahas adalah tentang kalau tidak salah Bunda Hajar justru di situ ya. Jadi mulai dari Hawa ya, kemudian Sarah, kemudian bundanya Musa ya, bunda kemudian Maryam, semua kita sudah bahas sampai nah. Kalau tidak salah ada 7 wanita yang saya bilang saya stop nanti saya akan murajaah. Saya ingin tidak hanya sekedar kronologis kisah, tetapi kita bisa mengambil ibrah seperti itu. Termasuk dengan kita belajar dengan Bunda Aisyah. Nah, karena saya harus mengambil dari buku yang nanti saya mungkin sedikit narasinya, saya sedikit bahasakan dengan bahasa saya agar bunda-bunda yang pada hari ini tertarik juga untuk beli pertama, ya, karena ini luar biasa. Ini satu motivasi ketika kita punya masalah, masalah itu akan terjawab di sini. Banyak sekali. Ya, kalau tidak salah buku ini membahasnya mulai dari Ibunda Hawa, kemudian sampai dengan ada 37 wanita-wanita yang luar biasa karena judulnya luar biasa. Wanita-wanita luar biasa, pelukis sejarah umat manusia, bidadari dunia dan surga. Bunda-bunda, sebelum saya masuk ke sini, wanita sempurna itu sudah dituliskan. Di antaranya siapa? Wanita sempurna. Khadijah, bunda kita ya, Ummul Mukminin. Yang kedua siapa? Maryam. 3, Fatimah. Kemudian Aisyah, Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah. Sementara terus bagaimana dong istri-istri Rasulullah SAW dan kemudian wanita-wanita yang lain itu diantaranya disebutkan wanita yang istimewa. Ya, kalau sempurna 4 wanita itu sempurna sudah. Ya, sempurna dengan apa Bunda Khadijah yang masya Allah tidak bisa kan? Sampai sudah disiapkan sudah istananya. Ya, kemudian apa yang lainnya istimewa. Bunda Aisyah yang akan saya ceritakan ini adalah wanita yang istimewa. Sementara kita harus belajar menjadi wanita yang selain memang kita berharap solehah dan muslihah, apa yang kita harapkan? Jadi wanita yang menarik lah. Cantik banyak, tapi cantik akan luntur. Jadi menarik kenapa? Wanita menarik banget ya dia, menarik apa? Kecerdasannya. Tanya ya, menarik tentang apa? Ketawaduannya. Menarik tentang apa lagi? Life skill-nya. Jadi cari mana? Di mana kita dapatkan? Di sini, di para bunda-bunda ini. Ya, ada yang senang dengan anak yatim, ya. Ada yang suka kemudian berbagi ilmu Bunda Aisyah termasuk. Kita cari yang gitu. Kita jadi orang yang menarik lah. Kalau cantik mah akan luntur gitu ya. Termasuk Bunda Aisyah ini. Saya bacakan. Diabadikan di dalam surat An-Nur, nanti bisa dilihat ya di surat An-Nur gitu ya. Di surat An-Nur kalau ayat 11, walaupun nanti saya akan bacakan ini agak panjang sampai ayat 26 gitu ya. Tapi itu sampai dengan ayat 14, disempurnakan di sini sampai ayat 20 dan 26 ya. Saya bacakan bahwasanya hadisul ifki ini muncul ketika sepulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perang melawan Bani Mustalik, sebuah perjalanan pulang itu muslimin pada perjalanan pulang pasukan muslimin dari peperangan ini menghadapi gangguan yang amat besar akibat tersulutnya fitnah antara kaum muslimin dan para pengikut ataupun kepala dari kaum munafik yang terkenal di Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh Madinah. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, beliaulah menjadi orang terpandang dan terkemuka. Tergesernya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi sekali lagi kita belajar ketika orang itu punya hasabnya begini nih. Ya, tidak pernah akan berhenti mencari hal-hal yang akan menjatuhkan. Tapi nanti Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak yang namanya juga Abdullah. Hanya dia beriman.
Jadi nanti anak sama bapak ini berbeda, gitu ya. Kisahnya nanti tanya Ustazah Lilis, Ustazah Arika itu. Ya, nanti ya, bukan ke situ jadi. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh munafikin sekaligus pemimpin. Oh, katanya. Oke. Bukan mau naik kereta ya gitu ya. Tokoh munafikin sekaligus pemimpin suku Khazraj yang termasuk kabilah terkuat di wilayah Madinah. Nah, beliaulah yang nanti dalam berita hadisul ifki ini, jadi provokator utama. Jadi kalimatnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang menjadi provokator utama untuk yang kemudian tersebarnya, ya, fitnah tersebut. Awalnya tuh begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ngajak para istrinya itu kalau dalam perjalanan safar, ya, kadang-kadang ngajaknya bareng. Pernah ngajak Bunda Aisyah dengan Bunda Hafsah. Ada kelebihannya. Bunda Aisyah itu ngelihat, ya Allah, aku tuh kalah ya cara melayani Rasulullah SAW. Bunda Hafsah begitu luar biasa. Itu ada rasa juga. Tapi pas perjalanan ini ya, Rasulullah mengundi. Undian itu jatuhnya ke Bunda Aisyah. Nah, pada saat perjalanan, Bunda Aisyah ini digambarkan, dituliskan di situ bahwasannya beliau sedang punya hajat. Akhirnya turun dari tandu, biasanya ada onta terus ada tandunya itu ya. Turunlah dari tandu itu kemudian untuk menyelesaikan hajatnya. Gitu. Pas mau balik ke tandu, keranda tandunya itu, merasa kok enggak ada perhiasannya. Ya, di sini dikisahkan bahwasannya yang enggak ada tuh kalungnya. Akhirnya Bunda Aisyah merasa enggak ada gitu ya, berusaha nyari. Begitu habis nyari, balik lagi tandunya udah enggak ada. Sudah dibawa oleh prajurit ataupun memang yang biasanya setiap yang nandu itu di sini 4 orang. Sudah dibawa lagi ke atas onta. Nah, para sahabat yang bertugas untuk membawa atau mengiringi tandunya Bunda Aisyah merasa tidak mengira, atau karena Bunda Aisyah saat itu masih dalam kondisi yang belum, kalau dituliskan di sini, badannya belum gemuk, masih kurus gitu ya. Jadi antara ada dan tidak ada di tandu itu nggak ada diketahui secara pasti gitu. Sudah jalanlah gitu ya. Jadi kalau digambarkan di sini antara tandu dengan isinya hampir sama lah gitu ya. Enteng dato ya, udah jalan. Nah, karena merasa udah nggak ada, Bunda Aisyah tenang aja, Allah nanti juga pasti kembali. Kemudian Bunda Aisyah duduklah, ya, di situ duduk sambil menunggu. Kalau saya dengar kajian di satu sisi kajian yang lain, di situ Bunda Aisyah tuh membuka cadarnya, gitu ya, sambil duduk nunggu siapa ya. Nah, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sofwan bin Mu'attal, itu salah satu seorang sahabat yang di sini dituliskan seorang sahabat yang solih ya, kemudian sangat amanah. Saking solih dan amanahnya, Rasulullah taruhnya tuh di belakang. Ya, jadi tugasnya Sofwan bin Mu'attal itu adalah nyisir kalau ada peralatan yang masih tercecer, ngambilin gitu ya. Masya Allah nih itu. Ini pelajaran mahal juga bagi kita untuk ngelihat potensi anak-anak kita nih. Kalau amanah, telaten, taruh dah di belakang. Bagian ringkes ya, beres-beres tuh. Itu luar biasa tuh kalau kita ngelihat sejarah. Nah, sampailah kemudian kok ngelihat bayangan. Jadi Sofwan bin Mu'attal itu pernah lihat wajahnya Bunda Aisyah pada saat belum adanya ayat hijab itu. Gitu lah. Jadi tahu bayangan. Tapi karena solingnya gitu ya, nggak mau istilahnya menyapanya dengan kalimat istirja. Jawaban apa kalimat istirja? Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Untuk menunjukkan ada beliau.
Jadi bukan ngobrol-ngobrol, kenapa kok kamu ketinggalan? Enggak, kalimatnya cuma satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Kalau kita kan siapa yang meninggal gitu ya, langsung gitu ya. Enggak, tapi kalimat itu menunjukkan ini loh ada orang gitu loh. Dan tahu ini, Ummul Mukminin langsung kebut. Ya, Bunda Aisyah menutup kembali dan tahu bahwasanya itu Bunda Aisyah, Sofwan bin Mu'attal kemudian menyuruh beliau naik ke atas keranda dan kemudian diantarkan. Nah, ini mulai nih kisahnya di sini nih. Ini pelajaran mahal bagi kita untuk juga mengambil ya. Sebelum masuk kota Madinah gitu ya. Sebelum masuk kota Madinah, kemudian tadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang melihat ya Sofwan bin Mu'attal membawa nih giring nih ya yang namanya Bunda Aisyah berada di atasnya, kemudian mengungkapkan kalimatnya tidak menuduh, tapi kalimat yang digambarkan dalam satu sisi adalah begini kalimatnya, bahwasanya mohon maaf kalau kalimatnya itu mubham, laki-laki dengan perempuan berduaan tidak mungkin lah kalau nggak ada apa-apa, tidak menuduh, tapi membuat menggiring pikiran negatif seperti itu. Nah dari kalimat itu kemudian menyebarlah semuanya, gitu ya, mulainya di situ, kemudian menyebar. Nah, masya Allah, saya bacakan berikut kemudian yang kuasa Allah, Bunda Aisyah itu sepulang dari perjalanan itu Allah takdirkan sakit. Jadi Bunda Aisyah ini tidak dengar kalau seluruh penduduk Madinah saat itu sedang menggosipkan beliau atas tuduhan bahwasanya beliau melakukan sesuatu yang terlarang. Seperti itu. Ya, sampai dengan satu malam gitu ya. Ya biasa Rasulullah membesuk biasa. Cuman Bunda itu merasakan kok Rasulullah dingin ya, cuman hanya nyapa kayak gitu ya. Begitupun juga ibunya beliau, Ummu Ruman juga begitu, dingin aja. Sampai satu waktu malam beliau itu keluar rumah gitu ya. Keluar rumah ditemani oleh bibinya, tapi di sini dituliskan bahwasanya yang menemani beliau adalah Ummu Mistah. Ummu Mistah ini saudari sepupu Abu Bakar. Kemudian ketika Ummu Mistah itu terpleset jubahnya, dia mengucapkan celakalah Mistah, berarti celakanya untuk anaknya. Kemudian Bunda Aisyah kemudian bertanya, amat buruk apa yang Anda ucapkan? Pantaskah Anda mencela orang yang turut terjun dalam perang Badar? Kemudian Ummu Mistah balik bertanya, malahnya Anda ini, apakah Anda belum mendengar apa yang dikatakan? Kemudian Bunda Aisyah menyampaikan, memangnya ada apa sih? Gitu ya. Jadi Allah itu buat Bunda Aisyah selama sakit itu tidak mendengarkan kabar itu. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya gitu ya, beliau sedang ada gosip nih di luar menyampaikan bahwasannya Bunda Aisyah terjadi sesuatu dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, berita itulah yang membuat akhirnya Bunda Aisyah yang awalnya sakitnya biasa lebih parah. Beliau kemudian mulai merasa, pantas nih Rasulullah SAW kok beda sama aku, ibuku juga beda gitu ya. Dengan adanya berita itu Bunda Aisyah langsung sedih, nangis dan menyampaikan, ini juga adab yang luar biasa ya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwasanya ya Rasul, kalau kau tidak perlu sama aku, boleh ndak ya aku pulang ke rumah ibuku gitu ya. Akhirnya Rasulullah ngasih pulang. Sampainya kemudian di rumah, Bunda Aisyah mulai tanya kepada ibunya, wahai ibuku, bagaimana gitu ya, apakah kemudian sudah mendengar berita ini gitu. Nah ibunya nanya juga, Ummu Ruman tanya, bagaimana apakah kau melakukan itu? Bunda Aisyah tambah sedih, aduh ibuku aja sampai nanya gitu ya. Termasuk juga kemudian bertanya kepada ayahnya Abu Bakar, sama juga, apakah kau melakukannya gitu ya. Di sini sampai digambarkan, saya bacakan sedikit bagaimana kemudian Bunda Aisyah ketika ditanya oleh Rasulullah SAW
Ketika beliau ditanya oleh Rasulullah, beliau mengatakan, air mataku mengalir deras hingga aku tidak bisa merasakan sesuatu tetes pun. Aku berkata kepada ayahku, berikan jawaban kepada Rasulullah. Tapi beliau berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang bisa aku katakan. Lalu aku berkata kepada ibuku, jawablah. Ia berkata, demikian pula aku, demikian Allah, aku nggak tahu. Ya, seperti apa? Kemudian aku berkata, kalian telah mendengar berita ini hingga menetap dalam diri kalian. Bila aku katakan kepada kalian bahwasanya aku tuh tidak bersalah, aku tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya demi Allah, aku tidak mendapati perumpamaan antara diriku dan kalian kecuali ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika kita ditimpa musibah, kemudian kita dikawal dengan iman. Lihat jawaban keteguhan Bunda Aisyah pada saat Bunda Aisyah diterpa sebuah ujian yang menurut yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena ini kehormatan seorang wanita. Beliau menyampaikan, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku dan Allah sajalah yang dimohonkan pertolongannya. Kemudian apa? Bunda Aisyah di sini kemudian berbaring, harapannya Bunda Aisyah bahwasanya ketika beliau bersandar kepada Allah, cukuplah Allah itu memberikan jawaban itu melalui mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak dinyana, ya Allah kemudian menurunkan ayat yang ada di dalam surat An-Nur, ya, di dalam surat An-Nur, di mana kemudian menurunkan ayat cukup panjang. Saya bacakan, nanti bunda-bunda bisa kemudian memurojaah. Saya bacakan cuma agak cepat agar supaya bunda-bunda pada saat membaca Al-Quran, kadang-kadang kan kita ini hanya berusaha mencari pahala yang satu apa ya Isa? Satu huruf sama dengan 10. Jadi kita cuma baca Al-Qur'annya tanpa kita mentadaburi dari artinya. Sehingga kadang-kadang yang kita ini bukan orang Arab, ya, nggak tahu bahasa Arab, kita nggak pernah ketemu pesan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka izinkan saya membacakan agar supaya bunda-bunda nanti tergerak buka lagi di rumah. Di dalam surat An-Nur ayat 11 itu disampaikan bahwasanya sesungguhnya ini langsung turun, ya, yang namanya firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Kok bisa ya gitu ya, berita bohong kok jadi baik bagi kita? Nanti kita lihat next, ya. Ya, kalimat-kalimat Al-Quran itu luar biasa, ya, kalimatnya. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Saya putus sampai di sini. Ini ada pelajaran indah bagi kita, pelajaran mahal. Setiap ada segala sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan seseorang, maka tahanlah kita untuk berburuk sangka. Karena apa? Lihat di sini, bahwasanya ada azab yang besar. Dilanjutkan, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah sesuatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Bunda-bunda, tentang kasus zina, lihat, orang melihat orang itu berzina satu orang saksi, bahkan sampai 3, itu batal. Sebegitunya Allah menjaga kehormatan. Misal nih, seseorang ngelihat saya, misalnya saya, Ustazah Lilis, Ustazah Arika, bertiga ngelihat fulanah berzina. Terus saksi, batal saksi itu. Kecuali 4, dan 4-4-nya ngeliat. 3 orang ngeliat, 1 saya datang berempat tapi bertiga ngeliat, yang 1 ada di parkiran misalnya, nggak ikut masuk, batal. Kenapa? Ini menyangkut kehormatan seseorang. Begitu Rasulullah, Allah dan Rasulnya menjaga itu. Islam itu menjaga banget. Mohon maaf,
Kita harus banyak belajar hati-hati ketika kita mendengar ataupun membicarakan sesuatu yang hubungannya dengan kehormatan seseorang. Hati-hati. Kalau kita nggak tahu sudah kita ya lanjut. Oleh karena itu mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci engkau ya Rabb kami, ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Bayangkan, bukan di akhirat saja, di dunia dan akhirat. Bunda-bunda, ayat ini itu setiap berita ya, setiap peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Tentu punya faedah yang besar nanti sepanjang masa. Tadi kalau bicara tentang perselingkuhan, pastinya kan ada hubungan. Baik itu antara laki-laki dan perempuan. Saya tidak bercerita tentang yang sejenis ya. Gitu ya. Nah, ketika memang saya nggak tahu ya, qadarullah ya, di antara kita ada yang diuji, entah suami ataupun apapun itu ya, pasangan itu ya. Maka sekali lagi, belajarlah bersikap dewasa dengan ini. Untuk apa? Tabayun. Tabayun seperti itu. Dan kita berusaha menghindarkan lisan kita untuk menjadi salah satu di antara tadi, terprovokasi ya, kemudian itu. Nah itu. Dan kemudian dari ayat ini gitu ya, kita banyak belajar bahwasanya ini cukup panjang dari ayat 11 sampai 26, tetapi yang luar biasa Allah eh, rangkai di situ bahwasannya kenapa menjadi puncak kebohongan dan kedustaan. Tetapi kelompok yang membawa berita dusta ini sepertinya hal pada umumnya mereka itu punya tujuan untuk menggiring kepada keburukan. Tujuan tadi yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk merendahkan karena merasa tersaingi oleh Rasulullah SAW yang awalnya beliau akan menjadi seorang pemimpin di Madinah, tersaingi oleh Rasulullah sehingga menjadikan beliau melakukan hal ini. Justru akhirnya beliaulah ya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi terhina. Jadi sekali lagi ini adalah pelajaran mahal. Apapun yang kita lakukan yang tujuannya untuk menjelekkan seseorang, satu saat Allah akan balas, Allah akan munculkan orang itu yang jelek. Nah ini pelajaran mahal bagi kita. Allah menyebutkan bahwasannya Aisyah, Bunda Aisyah yang luar biasa mulia, yang sempurna ya, kita lihat begitu dengan Sofwan bin Mu'attal yang digambarkan seorang sahabat yang solih ya, yang dikotori, dicemari kehormatannya. Kemudian Allah berfirman bahwasanya wanita yang baik adalah untuk juga laki-laki yang baik. Ini adalah pesan buat kita, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Allah rangkaikan itu bahwasanya pastinya seorang yang baik-baik itu pasti untuk yang baik-baik. Wanita yang baik-baik adalah untuk yang laki-laki yang baik, dan kemudian begitupun kemudian laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Sekali lagi dalam hal ini kita dapat mengambil pelajaran yang cukup
luar biasa dari Bunda Aisyah, bagaimana kemudian Bunda Aisyah bisa menghadapi situasi saat beliau betul-betul tercemar nama baiknya dengan poin yang pertama adalah bersabar dan bertakwa. Beliau tidak perlu pengakuan orang sekitar, walaupun memang di situ Rasulullah SAW digambarkan di sini di buku bahwasannya beliau sempat bertanya dengan beberapa sahabat. Tujuannya bukan karena Rasulullah SAW tidak mempercayai, bukan. Tetapi untuk bisa melihat sejauh mana para sahabat masih bisa mempercayai bahwasanya Bunda Aisyah adalah seorang wanita yang solihah, ya, yang qanitat, yang menjaga kehormatan dirinya. Hanya untuk melihat itu. Karena pada saat ditanya di sini, ketika ditanya kepada Umar, apa jawabannya? Siapapun yang menikahkan dengan baginda, sampai tanya siapa yang menikahkan? Kan itu Allah. Ketika kemudian beliau juga bertanya dengan memanggil Ali dan Usamah untuk diajak membicarakan tentang rencana sempat ingin menceraikan Aisyah, beliau menjawab bahwasanya istri baginda wahai Rasulullah kami tidak mengetahui selain kebaikan. Ditanya, dan di sini ada satu gambaran ketika kita tabayun, bertanyalah kepada orang-orang yang juga solihah. Tanya kepada orang yang bertakwa, jangan tanya ke tempat yang salah itu. Kalau kita tanyanya ke tempat yang salah, jawabannya akan berbeda. Apalagi kalau tahu kemudian ada hasad. Seperti itu ya. Kemudian apa? Meminta nasihat kepada keluarga. Lihat, ketika Bunda Aisyah kemudian mendengar berita tersebut, satu-satunya apa langsung, Mbak coba, aku mau pulang, sudah tak coba tanya bagaimana. Nah lihat, pasti kalau orang tua kita pasti bertanyanya berbeda. Ya, seperti itu. Jadi kedua adalah kita minta nasihat kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan ibadah dan doa. Jadi kalau kita menerima yang namanya ujian, ya, maka satu-satunya yang harus kita pertebal adalah keimanan. Enggak ada yang bisa menolong kita. Bunda-bunda, 17 kali dalam sehari semalam pada saat kita membaca surat Al-Fatihah yang kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan yang luruskan, seperti itu. Kita minta. Maka satu-satunya pada saat kita memang punya masalah, apa yang kita lakukan pertama kali adalah berusaha untuk kita dekatkan dulu kepada Allah. Ngadunya sama Allah. Kalau ngadu sama manusia biasanya berbeda. Seperti itu ya. Kemudian apa? Berusaha untuk introspeksi dan perbaiki diri. Kemudian yang terakhir adalah berusaha mencari, kemudian memohon kepada Allah solusi yang terbaik. Mungkin itu ya. Kemudian selanjutnya adalah waktunya tinggal 11 menit. Saya juga lihat dengan waktu. Nanti mungkin ada tanya jawab sedikit. Saya persilahkan. Maka untuk rumah tangga ini, untuk rumah tangga, apapun itu ujian, karena setiap orang pasti akan diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Ya, diuji oleh karena itu jangan pernah lelah untuk belajar mengilmui agar ketika ujian itu menimpa kepada kita, maka kita berusaha untuk dengan ilmu tersebut. Maka ketika kita melihat ya orang lain kemudian diuji dengan berbeda-beda, masalahnya dalam rumah tangga itu ada yang diuji dengan suaminya. Kita lihat Bunda Asia, ya, Bunda Asia diuji dengan suaminya. Kemudian siapa? Nabi Nuh dan Nabi diuji dengan anaknya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Ada yang suami, ada yang istri, ada yang anak. Maka kita hentikan atau kita tahan diri kita, lisan kita untuk ngomentari. Biasanya kan kita gitu ya. Anaknya Ustadz, ya Allah itu ya. Tapi anaknya kok seperti itu gitu ya. Kita sudah lihat, jangankan anak Ustadz, anak Nabi aja diuji. Gitu ya. Tinggal kita bagaimana istiqomah menghantarkan terus tanpa putus asa. Kadang-kadang kan kita gitu. Jangan dengerin Ustadz itu kenapa anaknya juga nggak bener gitu ya.
Itu kita harus lihat bahwasanya Allah sudah memberikan contoh. Ada yang memang istrinya, apakah Nabi Nuh kemudian berhenti berdakwah ketika anaknya tidak beriman? Tidak kan? Apakah Nabi Lut berhenti berdakwah ketika istrinya tidak solehah? Enggak juga. Apakah Bunda Asia berhenti berjuang ketika mendapati suaminya digolongkan manusia terburuk di muka bumi? Juga enggak. Lahir Musa, ya, dari pendidikannya Bunda Asia. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ini jaga amanah itu sekemampuan kita. Sekemampuan kita. Ya, dan kita berusaha husnudzon. Sama seperti Bunda Aisyah. Pada saat Bunda Aisyah diuji, Bunda Aisyah husnudzon pasti ada kebaikan. Dan alhamdulillah, coba. Keinginan Bunda Aisyah adalah di dalam buku ini dituliskan Bunda Aisyah tuh pengennya Rasulullah tuh diberikan jawaban melalui mimpi, tapi enggak. Allah turunkan ayat ini cukup panjang, dari ayat 11 sampai dengan ayat 26 tuh terus. Dan kemudian sampai kepada kita nih. Ya, sampai kepada kita kabar bagaimana ujian Bunda Aisyah. Aisyah. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, maka kita berusaha menjaga semampu kita sampai memang Allah takdirkan. Ini saya berikan mungkin beberapa hal gitu ya, yang saya yakin mudah-mudahan kita dimudahkan bagaimana merawat rumah tangga dengan syariat. Pertama kasih kita berusaha sebagai perempuan, mungkin cara kita bicara walaupun mungkin ya eh, adat dan kesukuan dan lain sebagainya, kita berusaha selembut mungkin, kaulan layinan ya. Kemudian menjaga bagaimana peran kita, sama-sama belajar peran kita sebagai suami dan peran kita terutama sebagai istri. Karena apa, peran sebagai istri ini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak selesai. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak selesai. Terus belum lagi mulutnya ngomong. Bangun tidur, baca nak, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da sampai mau tidur lagi bismikallahumma amutu wa ahyatu. Dari bangun tidur sampai mau tidur ya. Doanya itu. Mau makan ingat tangan kanan bangun. Bapak mah enggak ngerti gitu ya. Tapi kan jangan kemudian tuh kan semua capeknya aku gitu ya. Jangan ada kalimat itu, tapi apa? Ladang pahala kita cukup banyak. Ya, ladang pahala kita cukup besar. Kemudian jaga dengan ibadah dan doa. Bunda-bunda, senjatanya yang kita diberikan bagi umat ataupun bagi kita orang muslim itu adalah doa. Doa ini sering saya sampaikan di majelis-majelis ilmu. Doa ini luar biasa. Ketiga-tiganya tuh luar biasa. Ketiga-tiganya apa? Ada doa yang memang diijabah sama Allah sesuai permintaan kita. Tuh. Kedua, doa yang digantikan sama Allah. Kita minta A, dikasihnya B gitu ya. Saya ingat saya pernah minta. Saya tuh kan suka warna-warna kuning. Pernah sempat di Mekah waktu pas saya haji ya kalau nggak salah. Saya tuh bilang, ya Allah lucunya mobil itu kecil kuning, pengen mas saya punya mobil kuning. Allah gantikan bukan mobil kuning, gantinya mobil lain besar gitu ya. Oh iya digantikan gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Disimpan nanti. Maka jangan pernah untuk tidak atau melewatkan dengan doa. Ya. Apapun itu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Harus dengan doa. Saya suka kok mengiringin anak-anak. Ayo mau makan baca doa. Kenapa? Supaya setan tidak ikut makan. Masuk kamar mandi baca doa. Jangan supaya setan tidak lihat auratmu. Yang gitu. Dengan kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, bismillah, setan nggak bisa lo lihat aurat kita. Keluar dari kamar mandi lagi gitu. Mau makan baca doa, mau minum baca doa, melangkah baca doa. Bahkan setiap yang akan tadi kita nulis tulisan dengan kita bismillah, maka itu menjadi sebuah ibadah. Ketika kita tidak mulai dengan bismillah, maka itu tidak menjadi bagian ibadah. Gitu ya. Kemudian apa? Murojaah niat. Niatkan selalu bahwasanya dalam rumah tangga ini adalah ibadah terpanjang. Kemudian terakhir adalah konsultasi. Nah, konsultasi ini yang kita harus pinter-pinter. Tadi sudah disampaikan, digambarkan konsultasi pertama kali apa? Dengan orang tua. Pilihlah dengan ahli ilmu, seperti itu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam keluarganya. Oke, gitu ya.
Mungkin nanti ada ruang tanya jawab, terus terang saya sempat bilang sama Ustadz Hairul, ini tema saya ini tema yang cukup berat Ustadz Hairul ya. Jadi um, tentunya bunda-bunda tidak bisa merasakan bagaimana yang dirasakan Bunda Aisyah sebelum bunda-bunda merasakan sendiri. Tapi sekali lagi mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada bunda-bunda. Jujur ketika saya menyampaikan bab ini, saya harus sedikit mengkondisikan diri untuk tidak merasakan hal yang pernah saya rasakan. Karena benar-benar tidak mudah. Ketika betul-betul merasakan, mungkin bunda-bunda tidak bisa merasa, mungkin membaca sekilas nggak ada, kecuali memang betul-betul merasakan. Benar-benar tidak mudah. Dan disitulah saya merasakan betapa, ya Allah, kehormatan seseorang itu betul-betul harus dijaga. Kita nggak boleh, ya. Karena apa? Karena dari perempuan itu yang paling vital adalah ketika tentang kehormatannya diciderai. Itu tidak mudah. Maka ketika saya baca gitu ya hadisul ifk ini, saya merasakan ya Allah ya Rob, ujian tingkat tinggi betul ya. Saya juga merasakan kepada bagaimana ketika zamannya Bunda Maryam harus melahirkan seseorang tanpa ayah. Padahal di situ Bani Israel saat itu luar biasa. Ya, saya sampai merasakan ya Allah, kalau hari ini bagaimana ya kondisinya? Ya, bayangkan tanpa ayah, bukan tanpa ayah loh benar-benar ya, bukan ada laki-laki ya. Itu kan luar biasa. Dengan kondisi yang saat itu saya membaca sejarah tuh, Masya Allah ya, kita nggak akan sanggup diuji seperti itu. Maka ketika saya membaca ini, dan saya bilang sama Ustadz Hairul ini babnya kok bab yang harus saya nyampaikan. Tapi terus terang dari tadi saya harus mengkondisikan keadaan. Mudah-mudahan bunda-bunda tidak akan pernah diuji seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat peristiwa pun yang saya alami, saya dikawal dengan ayat-ayat ini. Sehingga ada ketenangan, ada langkah-langkah yang alhamdulillah dengan izin Allah, Allah menjaga saya, menjaga anak-anak, dan menjaga dakwah ini sampai dengan hari ini. Dakwah itu karena apa? Karena masa yang saya alami itu tidak mudah, tidak mudah. Saya harus bisa bertahan ya. Nah, saya merasakan Bunda Aisyah pun seperti ya Allah, ya Rabb. Insya Allah itu ya, hal yang tidak mudah. Sampai kalimat terakhir saya merasakan itu, saya langsung menyampaikan begini. Sama seperti Bunda Aisyah. Kalau Bunda Aisyah mengatakan kalimat ayah ataupun Nabi Yusuf alaihissalam, saya hanya menyampaikan kalimat satu hal, ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Ketika saya kalimat itu tuh keluar, maka Allah kemudian bukakan jalan begitu indahnya. Kalimat saya ridho dengan ujian ini. Jadi sekali lagi, um, ini bukan skenario yang diberikan mungkin ya Ustaz ya. Saya dari kemarin tuh tidak bisa jujur bunda-bunda saya menyampaikan ini nih harus menguatkan betul-betul, mudah-mudahan saya bisa menahan. Jadi dari tadi sudah menahan dan lain sebagainya. Jadi kok saya ya harus harus juga ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ada pelajaran indah ya bagi bunda-bunda untuk bisa mengambil manfaat ataupun mengambil ibroh bahwasannya kita harus hati-hati dalam hal tanda kutip menuduh seseorang apapun itu. Ya, kalau kita tidak lihat, tidak dengan jelas, jangan sampai kita, apalagi tadi sudah harus mendatangkan 4 orang saksi.
gitu ya. Dan kita hindari turut serta. Lihat, di sini ada laknat Allah. Saya buka. Laknat Allah itu apa sih? Laknat Allah itu adalah tidak mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Padahal kita akan masuk ke dalam surga itu bukan dengan amal-amal kita, tapi kita akan masuk surga dengan sebab rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, persis 00 di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Kalaupun ada kebenaran semuanya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, pun kalaupun ada kesalahan tentu tidak lepas dari saya yang penuh dengan kelemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.